Wajah sehat, aura bersinar. Hai sahabat Elis, selamat datang di podcast Elis Estetika. Happy watching. Balik lagi di YouTube channel Elis Estetika Official. Hari ini bersama aku Ani Marcella. Hari ini spesial banget karena podcast pertama kali Elis Estetika ini akan membawakan tema tips cantik saat new normal. Pastinya sahabat Elis penasaran banget kan, kita bakal ngobrolin apa aja. Pastinya seru banget. Terus spesial banget hari ini udah kedatangan dokter yang cantik dan imut, pastinya praktek di Elis Estetika ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol cantik, kita kenalan dulu yuk sama dokternya. Halo Dokter Firni. Halo Mbak Ani. Gimana nih dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak dok sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini ya. Gak apa-apa, aku yang malahan seneng banget bisa diundang ke sini buat podcast pertamanya Elis Estetika. Rasanya sih ikutan deg-degan ya, tapi nggak sabaran pengen bincang-bincang nih sama Mbak Ani gitu. Gitu. BTW dokternya cantik banget loh. Aku juga jadi salah fokus sama dokter Firni. Dok, udah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya belum nih? Ya, silakan boleh. Oke, langsung aja ya. Mulai untuk pertanyaan yang pertama. Ini kan temanya tips cantik saat new normal. Tapi biasanya kita kan harus tetap tampil cantik ya dok setiap harinya. Kira-kira menurut dokter apa yang harus kita lakukan saat new normal ini biar kita tuh agar tetap tampil cantik? Jadi sebenarnya kita itu yang paling penting itu adalah merawat wajah kita ya, karena kan kulit kita tuh juga organ hidup ya. Jadi pentingnya merawat kulit wajah kita agar tetap sehat. Kulit wajahnya nanti cantik itu bakal jadi bonus tersendiri. Oh, seperti gitu. itu. Jadi nanti biarpun kita saat ini di new normal menggunakan masker terus menerus atau bekerja di rumah aja, kita juga harus tetap menggunakan skincare rutin kayak gitu. Jadi jangan karena kita penggunaan masker terus kita jadi menyepelekan penggunaan skincare yang selama ini telah kita gunakan. Karena kan Mbak Ani tahu sendiri ya, kalau punya di rumah itu biarpun kelihatannya bersih tapi kan ada debu-debu halus kayak gitu ya. Atau misalnya kalau kita keluar pakai masker kan juga terkena polusi yang menempel di sekitar masker kita kayak gitu. Nah itu kalau misalnya nggak kita bersihkan, terus kita tidak menggunakan skincare rutin harian seperti itu bisa bikin wajah jadi kusam. Terus habis itu banyak keluhan pasien yang misalnya sekarang akne karena akibat penggunaan masker kayak gitu. Jadi tetap penting merawat kulit wajah kita biar terhindar dari keluhan-keluhan masalah kulit gitu. Kalau menurut dokter sendiri nih, biasanya kalau pemakaian skincare, biasanya sebelum memakai yang lain-lain step-stepnya pasti ada pembersihan wajah ya? Iya betul banget. Nah itu pembersihan wajahnya biasanya ada produk-produk yang lain atau cukup hanya dengan facial wash aja? Kalau aku pribadi sih ya, dan menyarankan ke pasien-pasienku itu melakukan 3 step pembersihan wajah. Jadi step yang pertama itu kita menggunakan mic cleanser atau juga disebutnya dengan susu pembersih. Nah itu tuh fungsinya sendiri itu buat mengangkat kotoran yang dari polusi kayak tadi, atau bisa juga mengangkat make up sehari-hari kita yang selalu kita kenakan kayak gitu. Nah selain itu si mic cleanser itu dia juga bantu menghidrasi kulit, jadi biar kulit itu tetap kelihatan lembab kayak gitu. Nah setelah sudah kita bersihkan nih make upnya, kita bisa lakukan penggunaan facial wash atau cuci muka. Nah jadi si cuci muka sendiri itu fungsinya memang lebih ke untuk mengangkat semua kotoran yang ada di wajah kayak gitu. Terus selain itu ketika kita cuci muka itu juga bantu mengeksfoliat atau mengangkat sel-sel kulit mati di wajah yang biasanya menyebabkan kulit tadi kelihatan kusam kayak gitu. Dan yang terakhir biasanya setelah sudah nih udah bersihin wajahnya, kita pakai toner. Nah pakai toner kayak ditekuk-tekuk. Nah toner itu juga sebenarnya fungsinya untuk membantu mengangkat kotoran dari sisa susu pembersih dan facial wash itu sendiri. Cuman toner juga bantu membuat kulit kita biar nggak kering, sama bantu menyeimbangkan pH kulit gitu. Karena kalau misalnya kita sehari-hari make upan itu pH kulit kita pasti berubah. Nah itu bisa kita bantu seimbangkan kembali dengan penggunaan toner. Jadi tidak hanya menggunakan facial wash saja, 3 step pembersihan itu penting banget gitu.
Jadi teman-teman atau sahabat Elis yang di rumah, ternyata pembersihan wajah itu ada 3 step. Nggak cukup ya dok kalau hanya dengan facial wash aja. Ayo sahabat Elis ngaku siapa nih yang di rumah hanya pembersihan wajah cuman pakai facial wash aja. Ternyata kurang membersihkan wajah dengan maksimal ya dok ya. Biasanya kan suka kalau kita keluar rumah tuh pasti ada debu-debu ya dok. Itu bisa menyumbat ya di wajah. Nah itu bisa menyumbat ke pori-pori itu, makanya pembersihan pertama pakai mic cleanser itu dia bantu pori-pori kita bisa bernafas lagi gitu dari yang tersumbat akibat kotoran ataupun makeup itu sendiri. Nah gitu sahabat Elis, penting banget loh. Jadi pembersihan itu sebenarnya step dasar ya dok, buat agar kulit kita tuh biar kita bisa bersih. persiapan ke skincare berikutnya. Tuh, dan pastinya skincare yang kita pakai jadi lebih meresap ya dok. Betul sekali. Penting banget sahabat Elis pembersihan wajah. Ngomong-ngomong masalah setelah pembersihan wajah, biasanya kan suka pakai sunscreen ya. Iya. Itu biasanya dok kalau pemakaian sunscreen sehari berapa kali sih dok? Sebenarnya sunscreen itu tujuannya sendiri itu kan untuk melindungi wajah kita dari matahari ya, seperti itu. Nah sunscreen itu yang dianjurkan itu SPF-nya 30 sampai 50. Nah penggunaannya yang sebaiknya dilakukan itu setiap 2 sampai 4 jam sekali, apalagi kalau misalnya kita banyak aktivitas di luar atau banyak aktivitas di outdoor gitu ya. Jadi pengulangan sunscreen itu sangat wajib. Jadi tidak cuma wajib untuk dipakai tapi juga wajib untuk diulangi begitu. Jadi walaupun nggak keluar rumah juga itu wajib ya dok pakai sunscreen. Jadi kan di rumah itu juga ada cahaya yang masuk dari sela-sela jendela, sela-sela pintu, terus panasnya lampu, atau misalnya ibu-ibu nih kalau misalnya sahabat Elis yang suka masak di rumah dari kompor, uap panasnya juga bisa menimbulkan flek nanti di wajah kayak gitu. Jadi pentingnya penggunaan sunscreen tidak hanya di luar rumah tapi juga di dalam rumah. Oke, dok biasanya ada efek negatif atau efek buruk gak sih dok ke kulit kalau misalnya kita tuh hanya memakai sunscreen 1 kali aja atau bahkan lupa nggak pakai sunscreen? Soalnya kan kita kayak lagi kemarin yang pas masa pandemi kan pasti di rumah tuh nggak keluar, maksudnya nggak beraktivitas di luar, kita mager-mageran di kamar ya kan, main-main handphone aja. Iya, itu perlu dok pakai sunscreen? Perlu, tetap sunscreen itu tetap wajib dipakai ya. Jadi sunscreen itu sebenarnya tujuan utamanya tidak hanya melindungi kita dari matahari, tapi mencegah kanker kulit loh Mbak Ani. Jadi Serem banget ya. Iya, terus udah kayak gitu bikin wajah kita jadi kusam. Kalau misalnya kita terpapar terus-terusan tapi tidak ada perlindungan itu juga merupakan tanda-tanda penuaan dini gitu. Dan yang paling sering banyak keluhan dari sahabat Elis sendiri yaitu biasanya flek kehitaman gitu yang terpapar terus-terusan dari zat panas tanpa menggunakan sunscreen. Biasanya nih dok, di Elis Estetika sendiri sunscreennya tuh ada berbeda-beda warna apa hanya satu macam aja? Misalnya kayak kulit saya nih dok, bagusnya, baiknya gitu ya pakai sunscreennya yang warna apa nih dok? Kalau di Elis sendiri itu kita menyediakan 2 sunscreen ya, ada yang warnanya putih, jadi nanti ketika diaplikasikan dia tidak menyebabkan perubahan warna di kulit. Dan satu lagi ada yang warnanya dia kecoklatan, jadi kayak alas bedak atau foundation. Nah biasanya kan buat ibu-ibu yang males nih mau keluar mau bedakan lagi, jadi cukup pakai sunscreen aja udah langsung ready kan, bisa langsung. Oh iya benar-benar dok, bisa langsung cus kan keluar. Kalau misalnya udah pakai yang warnanya kecoklatan gitu. Nah tadi kan aku udah nyebutin ya Mbak Nia, kalau misalnya sunscreen itu buat melindungi dari matahari. Nah aku sendiri itu menggunakan sunscreen yang bisa melindungi dari matahari tapi juga bisa bagi mencerahkan. Oh gitu, boleh tahu dok yang mana sunscreennya? Aku jadi penasaran banget soalnya dari tadi selalu fokus soalnya teman-teman. Lihat dok ini nggak glowing banget kan mukanya ya ampun. Nah di sini aku kebetulan ya di antara salah satu ini aku menggunakan nih ada yang sering aku pakai yaitu sunscreen glow ya. Jadi sahabat Elis, sunscreen glow dari Elfar itu dia selain melindungi kita dari matahari, melindungi kita dari UVA dan UVB, dia juga mengandung niacinamide. Nah itu dia berfungsi untuk mencerahkan. Jadi kita tidak hanya mendapatkan proteksi dari matahari, tapi kita juga dapat mencerahkan atau mengglowingkan wajah kita hanya dari sunscreennya doang gitu. Apalagi nanti ditambah dengan penggunaan krim berikutnya. Dok, kalau misalnya ini kan untuk kulit normal ya, apa bisa untuk kulit jerawat juga? Sebenarnya ini untuk kulit yang normal ya, tapi kalau misalnya untuk kulit jerawat dalam posisi kulit jerawatnya tidak lagi breakout atau tidak lagi banyak itu bisa menggunakan sunscreen glow, boleh saja karena dia tidak ada kandungan yang dapat menyebabkan komedogenic, jadi dia sebenarnya aman.
aman ya, aman banget. Kalau kayak kulit saya nih dok, itu kadang-kadang nih suka hilang timbul jerawatnya. Tapi ada di Estetika produk yang seperti itu dok, kayak semacam sunscreennya. Banyak banget Mbak, nanti kita tuh sunscreennya banyak banget. Jadi dari yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Contohnya misalnya kulitnya akne berjerawat, kulitnya flek, kulitnya kering, sensitif, berminyak, ataupun hanya ingin untuk mengglowikan wajah, itu juga ada. Jadi sahabat-sahabat Elis yang kalau punya permasalahan kulit bisa langsung datang aja buat konsultasi ke dokter di klinik estetika terdekat biar bisa disesuaikan skincare-nya apa gitu. Nih pasti sahabat Elis di rumah juga penasaran, konsultasi di Elis Estetika sebenarnya bayar atau gratis dok? Itu penting banget nih ya kan? Gini sahabat Elis, jangan khawatir, di Estetika free, tidak ditanggung biaya apapun untuk konsultasi sama dokter. Jadi lebih baik datang ke sini terus kasih masukan wajah kalian, dan nanti dokternya akan menjelaskan krim apa yang cocok untuk wajahmu dan juga bisa treatment apa yang baik untuk wajahnya sahabat Elis. Oke, lanjut ya dok untuk pertanyaan selanjutnya. Ini nih biasanya buat kayak kita nih para cewek-cewek ya kan, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya make up, apalagi lipstick atau lipen. Biasanya kita ngomongin lipen kalau nggak lipstick. Nah, kalau menurut dokter saat new normal ini kita perlu nggak sih dok pakai lipstick atau lip care atau semacamnya kayak lip cream gitu? Karena kan kita tertutup ya. Sebenarnya itu opsional ya. Setiap pasien itu kan beda-beda ya kebutuhan dan keinginannya. Tapi kan kita menggunakan lipstick itu juga ada yang untuk tujuannya mempercantik diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, seperti itu kan. Jadi boleh-boleh aja mau pakai lipstick. Nah, di Elis pun produknya Elsa menyediakan 2 lipstick loh. Jadi ada lipstick yang luminizer dan ada yang lip matte. Aku sendiri pun pakai lip matte-nya Elis Estetika, soalnya dia bener-bener menurutku ya rasanya tuh kayak ringan, terus nggak lengket tapi nggak bikin bibir kering. Plus dia juga tahan lama. Long lasting ya dok. Jadi kalau kita kondangan mau makan sehari ini itu touch up gitu. Oh iya, kan. berarti saya termasuk yang pecinta lip cream banget tuh dok, benar? Iya benar. Nah terus kalau misalnya kalau misalnya sahabat Elis merasa kayak sehari-hari pakai masker nih, terus gimana? Nggak usah pakai lipstick aja deh karena saya, ya udah bisa menggunakan lip care atau pelembab bibir, karena biarpun kita ditutup terus-menerus menggunakan masker, bibir juga harus tetap dirawat ya Mbak. Biar tetap lembab ya. Betul sekali. Betul sahabat Elis, pasti di rumah nggak mau dong kalau misalnya kita selfie terus pakai filter terus ya kan dok. Soalnya kita udah terbiasa pakai lipstick, terus kalau nggak pakai lipstick pasti Kayak ada tadi yang pucat kurang ya. Gitu dok, boleh tahu nggak dok, pasti sahabat Elis di rumah juga penasaran dokter ini jadwal prakteknya di klinik mana aja dan dari jam berapa sampai jam berapa? Oh iya, untuk sahabat Elis, kalau misalnya saya Dr. Firni, di sini saya di Elis Estetika Tambun dan di Elis Estetika Mustika Sari. Di Elis Estetika Tambun saya jaganya setiap hari Minggu, Senin dan Rabu. Sementara di Elis Estetika Mustika Sari saya jaga setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat. Lanjut tentang itu ya dok, biar kita tetap tampil cantik itu Ya. pasti kan nggak cukup kalau hanya pemakaian skincare aja, pastinya butuh perawatan seperti facial atau yang lain-lainnya di klinik. Menurut dokter kalau misalnya kita perawatan klinik itu harus minimal berapa kali sih dok dalam 1 bulan? Kalau misalnya untuk perawatan yang bagus itu dilakukan setiap 2 minggu sekali, maksimal 1 bulan 1 kali, seperti itu. Kenapa? Kita itu soalnya kulitnya akan selalu regenerasi, normalnya itu setiap 28 hari sekali Mbak. Jadi kita ini baru timbul regenerasi baru setiap 28 hari sekali. Aduh aku jadi bingung. Kita untuk treatment itu sendiri bisa dilakukan setiap 2 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali, karena regenerasi kulit normal itu setiap 28 hari sekali Mbak gitu. Kenapa kita lakukan setiap 14 hari sekali Mbak? Lihat deh kalau misalnya kulit-kulit bayi atau balita itu kan bagus-bagus banget ya, kayak yang masih sehat ya. Nah mereka itu tereksfoliatnya tiap 14 hari sekali. Maka dari itu kita treatment mesti 2 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali agar ngebantu kulit kita nih untuk nge-exfoliate atau ngebantu merangsang regenerasi kulit-kulit sehat. Karena semakin tambahnya usia, semakin tambah lanjutnya usia itu dia semakin lambat dan semakin lama.
di usia 30 aja udah 40 hari itunya regenerasi kulitnya. Jadi kalau dibiarkan kan jadi kusam karena banyak kulit mati yang nempel kan gitu. Jadi treatment itu bantu merangsang regenerasi kulit baru gitu. Pastinya kalau misalnya kita kulit matinya menumpuk di wajah dan skincare yang dipakai juga pasti nggak ngeresep ya dok ya? Iya benar, jadi dia malah menempelnya ya hanya ke kulit-kulit yang mati, jadi tidak meresap ke bagian yang lebih dalam gitu untuk tujuan sebenarnya gitu kan. Ngomong-ngomong masalah treatment, pastinya nih sekarang kan bulan Agustus ya dok, hari bulan kemerdekaan gitu. Biasanya di Elis Estetika biasanya mengadakan promo-promo nggak sih dok? Mbak Banyak ini banget. lagi gebiar kemerdekaan, benar-benar banyak banget promo estetika dari yang murah, yang sedang sampai yang mahal itu semuanya lagi promo. Jadi buat sahabat-sahabat Elis bisa datang ke klinik terdekat Elis Estetika ya buat cobain promo-promo kita. Soalnya promonya benar-benar banyak banget dan kombinasi-kombinasi promo-promo terbaru juga ada gitu. Treatmentnya bisa agak sedikit dibocorin nggak dok? Promonya apa aja? Apa kayak laser, apa treatment yang lain yang bisa bikin kulit kita tuh glowing kayak dokter gitu? Ini salah satu ada treatment yang lagi promo, itu treatmentnya untuk mencerahkan dan menggulingkan, bahkan buat nutrisi kulit juga. Wow, itu sahabat Elis. Jadi stepnya banyak banget ya. Yang pertama itu nanti ada peeling enzim atau enzim treatment. Setelah enzim treatment itu yang gunanya buat ngelembabin kulit sama nutrisi kulit kita. Terus itu kita ada laser. Nah lasernya itu bahkan ada dua, langsung di double. Yang pertama laser peeling karbon untuk atau black doll ya, dia gitu untuk menghilangkan kalau ada jerawat-jerawat kecil-kecil atau misalnya flek-flek halus kayak gitu ya, itu bisa. Kemudian setelah itu ditimpa dengan laser toning. Nah laser toning ini dia gunanya untuk mencerahkan sama membuat glowing kulit kita gitu. Setelah sudah 3 ini ditambah pula dengan oxy treatment. Jadi kulit kita ini harus kita nutrisi lagi pakai serum dan oksigen yang disemprotkan ke wajah kita. Jadi emang benar-benar bikin kulit sehat, terus bonusnya cantik dan glowing gitu. Wah, benar-benar perpaduan treatment yang sangat pas ya dok. Iya, Tapi benar. banyak banget kombinasinya tadi ya dok. Iya, Tapi banyak untuk banget. harganya sendiri terjangkau dong. Harganya terjangkau banget Mbak Dani, dia benar-benar lumayan banget dari harga aslinya ke harga yang sebelumnya gitu. Nah, sahabat Elis yang buat di rumah, jangan lupa datang ke Elis Estetika ya dok, ya, Iya. karena banyak banget promonya. Banyak banget. Terus dok, ngomong-ngomong masalah perawatan wajah di klinik, untuk kondisi saat ini akan ada beberapa sahabat Elis mungkin yang masih takut ya untuk keluar rumah atau melakukan facial di klinik. Apakah di Elis Estetika ini sudah menerapkan protokol gitu? Jadi untuk agar si pasiennya juga nyaman, jadi nggak takut lagi untuk treatment. Insya Allah ya Mbak Ani, insya Allah di sini aman ya untuk treatment. Kenapa? Karena kita udah benar-benar nerapin protokol kesehatan. Jadi nanti ketika sahabat Elis baru datang ke klinik kecantikan kita, pertama sahabat Elis bakal diukur dulu suhunya menggunakan termogan atau misalnya termometer kayak gitu ya. Terus kemudian setelahnya disarankan untuk melakukan cuci tangan, dan cuci tangannya di air mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian setelah itu juga sahabat Elis nanti jadi jangan risih ya kalau nanti ada petugas dari Estetika yang menyemprotkan desinfektan nih ke seluruh tubuhnya sahabat Elis gitu, ke pakaiannya. Dan yang terakhir itu dia sahabat Elis mengisi form kesehatan begitu. Nah setelah mengisi form kesehatan baru deh menunggukan ya di ruang tunggu. Nah di ruang tunggu itu sendiri kita nerapin physical distancing, jadi nanti duduknya berjarak kayak gitu. Setelahnya sahabat Elis nanti bisa langsung konsultasi ketemu sama dokter ataupun bisa langsung masuk ke ruangan treatment. Nah nanti di dalam ruangan baik dokter ataupun beautician itu menggunakan APD level 2 ya Mbak Edi, karena resikonya rendah ke sedang ya. Jadi kita bakal menggunakan masker wajah, terus habis itu goggles atau bisa juga dengan menggunakan face shield kayak gitu, menggunakan gaun APD, terus menggunakan sarung tangan atau handscoon, dan menggunakan alas kaki begitu. Begitupun di dalam ruangan nanti bed pasien itu akan dijarakkan 1-2 meter sesuai anjuran physical distancing, dan didesinfektan, diganti si spray sama sarung bantalnya setiap 1 kali pasien langsung diganti. Oh gitu.
Jadi buat sahabat Elis di rumah, kalau mau facial nggak perlu takut lagi ya dok, ke Elis Estetika, karena Elis Estetika juga sudah menerapkan sesuai protokol kesehatan. Iya. Dok, ngomong-ngomong tadi balik lagi yang itu ya dok ya, kan dokter udah janji dong mau ngasih tips yang wajahnya biar agak glowing gitu kan. Dokter tadi pakai apa? Kan penasaran sahabat Elis pasti di rumah. Kalau kan? misalnya untuk skincare rutin ya tadi ya, aku pakai si 3 step tadi, habis itu menggunakan krim pagi dan sunblock. Biasanya sih pakainya sunblock yang buat mengglowingkan tadi. Kemudian malam hari melakukan step pembersihan dan menggunakan serum dan krim malam. Tapi kalau misalnya untuk kayak sudah menggunakan skincare, aku make up sehari-harinya pun menggunakan produknya Elvar loh. Oh gitu, apa aja dok? Boleh tak dikasih tahu nggak ke sahabat Elis yang di rumah? Pasti penasaran yang di rumah. Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk make up sehari-hari kan berarti kan pakainya yang ringan-ringan aja nih di kulit ya. Aku Untuk make up saat ini dok biasanya pakai iya, apa tuh, dok? jadi aku benar-benar cuma pakai nih cushion sama pakai lipstick. Ini nggak peres loh Mbak Ani, aku beneran pakai dan tuh lihat ya, udah bener-bener habis dan kotor nih karena terlalu sering dipakai Oh kan. gitu, Jadi, saking nyamannya gitu iya, ya. soalnya dia ringan banget kan, terus kayak nggak berat kayak pakai foundation gitu loh, jadi bikin kita juga tetap bisa bernafas gitu. Terus habis itu ya pakai lipstick matte, habis itu ya udah pakai alis sama maskara aja. Oh iya, sebenarnya cukup simple ya dok untuk Simple make upnya, aja, tapi bisa iya. bikin glowing. Bener, soalnya cushion yang bisa bikin glowing juga begitu. Seru banget ya sahabat Elis, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Dokter Vini panjang kali lebar kali tinggi, semoga bermanfaat ya buat sahabat Elis di rumah. Dok, kapan-kapan kalau misalnya diundang lagi ke sini kira-kira Ih, boleh gimana? banget. Silahkan. Soalnya seru banget Dengan loh senang ngobrol sama hati, Dokter Mbak Ani. Firni ya kan. Iya, dengan senang hati bisa diundang lagi ke sini gitu. Tapi aku pengen nyampein, jadi buat sahabat Elis, tidak ada alasan ya buat tidak mau perawatan di masa pandemi ini. Jadi sahabat Elis tuh nggak perlu takut, cuman tetap harus waspada. Betul, gitu. betul banget ya sahabat Elis. Dok, ngomong-ngomong kita dari tadi Iya. ngomong panjang kali berkali tinggi kayaknya aus ya dok Iya, ya. Bu. Boleh dok diminum dulu? Sambil minum ya Mbak Ani? Iya boleh, nggak apa-apa, silakan dokter. Nah, kayaknya sahabat Elis untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini sampai di sini aja. Nanti jangan lupa ya tungguin kita di video-video selanjutnya. Pastinya bakal seru-seru banget ya dok ya. Iya, betul. Dan nanti juga pasti kita bakal undang dokter-dokter yang lain dengan tema yang lain juga ya. Elis Estetika, wajah sehat, aura bersinar. Dadah. Nah.